Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali'an namsin wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani wa dalillah ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikri mana khususan khasatan ila musnad kitab pedoman KNUan wa jami' talamidhi wa masyayikhina wa mu'allif kutub allati ta'lamna wa lam nasanna tanallahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita teruskan pelajaran kita ini, yaitu kitab pedoman KNUan jilid 3 ya. Insyaallah untuk hari ini akan menerangkan bab yang keempat, yaitu tokoh aswaja. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid-dharain amin. Bab yang keempat dari kitab pedoman KNUan juz 3 menerangkan tentang tokoh aswaja ya. Nah, tokoh-tokoh aswaja itu diantaranya yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari ya. Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu beliau merupakan suatu ulama yang hidup pada zaman tahun 260 Hijriah sampai 330 Hijriah atau bertepatan yaitu tahun 873 Masehi sampai 947 Masehi. Nah, nama lengkap beliau, nama lengkap Imam Abu Hasan al-Asy'ari yaitu Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bisr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abu Musa Abdillah bin Qais al-Asy'ari. Nah, nama al-Asy'ari itu sendiri merupakan nisbat terhadap al-Asy'ar, nisbat pada al-Asy'ar. Nah, nama seorang lelaki yang berasal dari suku Qoton yang kemudian menjadi nama suku yang tinggal di Yaman. Nah, dari suku Asy'ar ini lahirlah seorang sahabat terkemuka yang terkenal sangat alim, dan termasuk beliau itu fuqaha, seorang fuqaha di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu, yang dilahirkan pada 20 tahun sebelum Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 44 Hijriah atau bertepatan tahun 665 Masehi. Nah, negeri Yaman yang memiliki peradaban yang lebih maju pada awal Islam melebihi semenanjung Arabia, itu memberikan pengaruh positif pada pembentukan kultur dan karakter penduduk Yaman. Mereka itu mudah mematuhi dan mudah menerima kebenaran serta menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan.
dan selalu berpikir positif terhadap keadaan yang dihadapi. Nah, hal ini dapat kita lihat dengan memperhatikan beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan penduduk Yaman. Nah, dalam sebuah hadis itu dijelaskan ketika Abu Musa al-Asy'ari bersama rombongannya dari suku Asy'ari itu akan datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, keimanan yang sempurna itu datang dari negeri Yaman, dan ilmu hikmah juga datang dari Yaman. Akan datang penduduk Yaman, hati mereka itu lebih halus dan lebih lembut daripada hati kalian. Nah, tak lama kemudian Abu Musa al-Asy'ari dan rombongannya itu datang dari Yaman. Nah, karakter atau sifat penduduk Yaman yang khas dengan kelembutan dan kehalusan sehingga mudah mematuhi dan menerima petunjuk dan kebenaran. Nah, hadis di atas tadi itu memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita tentang keberadaan karakter penduduk Yaman. Nah, penduduk Yaman memiliki hati yang sangat lembut dan halus. Karakter mereka itu mudah menerima dan mematuhi kebenaran serta lebih mementingkan ilmu agama daripada harta benda. Nah, hal tersebut itu berbeda dengan Bani Tamim yang tinggal di Najd. Mereka itu tidak memiliki kepedulian terhadap ilmu agama serta lebih mementingkan harta benda. Nah, maka tidak aneh bila di kemudian hari dari suku Al-Asy'ari itu lahir seorang yang menjadi pemuka dan menjadi imam Aswajah, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari beliau itu lahir di kota Basrah, itu pada tahun 260 Hijriah atau bertepatan tahun 873 Masehi. Nah, dia Abu Hasan al-Asy'ari lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga yang mengikuti paham Aswajah atau aliran ahli sunnah wal jamaah. Nah, ayahnya Abu Hasan al-Asy'ari yaitu Ismail itu merupakan seorang ulama ahli hadis yang menganut paham Aswajah. Nah, ini terbukti ketika menjelang wafat beliau itu berwasiat agar Al-Asy'ari itu diasuh oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakaria As-Saji, itu seorang pakar hadis dan fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i yang sangat populer di kota Basrah. Nah, pada masa kecilnya Al-Asy'ari selain beliau itu berguru kepada As-Saji, beliau itu juga menimba ilmu dari ulama hadis yang lain, misalnya yaitu Abdurrahman bin Khalaf dan Ad-Dabi. Beliau itu berguru kepada Abdurrahman bin Khalaf Ad-Dabi dan juga berguru kepada Salah bin Nuh al-Basri dan Muhammad Yaqub al-Makburi dan lain-lain. Nah, sehingga tidak heran bila hal tersebut itu menghantarkan Al-Asy'ari menjadi seorang ulama yang menguasai tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan lain-lain. Nah, berikut ini akan dijelaskan beberapa nama-nama guru Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu seperti yang tertera dalam kitab-kitab sejarah. Nah, di antara guru-guru Imam Abu Hasan al-Asy'ari yaitu pertama Imam Al-Hafidz Abu Yahya Zakaria bin
Yahya As-Saji, yang mana Imam Habib Abu Yahya Az-Zakaria bin Yahya As-Saji itu beliau lahir tahun 220 Hijriah atau bertepatan tahun 835 Masehi. Dan beliau wafat tahun 307 Hijriah atau bertepatan tahun 920 Masehi. Nah, beliau itu merupakan seorang pakar hadis dan fikih madhab Syafi'i di kota Basra dan pada masanya. Nah, beliau adalah guru hadis dan fikih Imam Abu Hasan Asy'ari ketika masih kecil. Nah, nomor 2 guru Imam Abu Hasan Asy'ari yaitu Imam Abu Khalifah Al-Jumahi bin Al-Hubab Al-Jumahi Al-Basri. Nah, beliau Imam Abu Khalifah Al-Jumahi itu lahir pada tahun 206 Hijriah atau bertepatan tahun 821 Masehi dan wafat pada tahun 205 Hijriah atau bertepatan tahun 917 Masehi. Beliau merupakan seorang pakar hadis di kota Basra yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Nah, hadis-hadisnya itu banyak yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab tafsirnya. Nah, termasuk guru Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang ketiga yaitu Abu Muhammad Abdurrahman bin Khalaf bin Husain Ad-Dabi Al-Basri. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah atau bertepatan tahun 893 Masehi. Nah, guru Abu Hasan Al-Asy'ari yang nomor 4 yaitu Abu Hasan Sahal bin Nuh bin Yahya Al-Bazaz Al-Basri. Beliau merupakan seorang pakar dalam ilmu hadis di kota Basra. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu banyak juga belajar hadis kepada beliau. Nah, guru Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang nomor 5 yaitu Muhammad bin Ya'qub Al-Makburi. Menurut Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Asy'ari itu banyak beliau meriwayatkan hadis dalam tafsirnya melalui jalur Zakaria As-Saji, Abu Khalifah Al-Jumahi, Abdurrahman bin Khalaf Ad-Dabi, Sahal bin Nuh Al-Bazaz, dan Muhammad bin Ya'qub Al-Makburi. Nah, semuanya tinggal di kota Basra. Nah, guru Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang nomor 6 yaitu Imam Abu Ishaq Al-Mawardi. Beliau itu seorang alim fikih madhab Imam Syafi'i di Baghdad dan di Mesir. Nah, menurut riwayat Imam Al-Asy'ari itu selalu menghadiri majelis beliau setiap hari Jumat, dan beliau mempelajari ilmu kalam dari Imam Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beliau itu sempat mengikuti paham Mu'tazilah sampai pada usia 40 tahun. Nah, ketidakpuasan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terhadap aliran Mu'tazilah itu bermula dari sebuah dialog seputar teologi atau seputar akidah antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Ali Al-Jubai, yang merupakan Ali Al-Jubai ini adalah ayah tiri dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi ketika ayahanda Abu Hasan Al-Asy'ari ini meninggal, lantas ibunya menjadi janda dan dinikahi oleh Ali Al-Jubai. Akhirnya statusnya Ali Al-Jubai itu menjadi ayah tirinya Abu Hasan Al-Asy'ari sekaligus menjadi gurunya di dalam aliran Mu'tazilah.
Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari itu beliau sempat mengikuti paham Mu'tazilah. Karena apa? Karena ayah tirinya itu seorang Mu'tazilah, yaitu Ali Al-Jubai. Nah, jadi ketidakpuasan Abu Hasan Asy'ari itu terhadap aliran Mu'tazilah itu bermula dari sebuah dialog seputar teologi atau akidah antara dia dengan ayah tirinya, yaitu Ali Al-Jubai. Nah, berikut ini akan kita cuplikan dialog tersebut. Nah, dialog tersebut Al-Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari itu beliau bertanya kepada ayah tirinya sekaligus gurunya di dalam paham Mu'tazilah. Dia bertanya, bagaimana pendapatmu tentang 3 orang yang meninggal? 1 orang mukmin, nah satunya orang kafir, dan yang satunya lagi itu anak kecil. Lantas Al-Jubai menjawab pertanyaan Abu Hasan Asy'ari. Al-Jubai mengatakan orang mukmin itu akan memperoleh derajat di sisi Allah. Nah, orang kafir akan celaka dan anak kecil akan selamat. Nah, lantas Al-Asy'ari ini bertanya lagi kepada ayahnya, mungkinkah anak kecil itu meminta derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lantas Al-Jubai menjawab, tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah akan berkata kepada anak itu, orang mukmin itu memperoleh derajat karena amalnya. Nah, sedangkan engkau belum pernah beramal, jadi engkau tidak bisa mendapatkan derajat tersebut. Lantas Al-Asy'ari bertanya lagi, bagaimana kalau anak kecil itu menggugat Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, wahai Tuhan, hal itu bukanlah salahku. Nah, seandainya engkau memberiku umur yang panjang, niscaya aku akan beramal layaknya orang mukmin tersebut. Lantas gurunya tadi Al-Jubai menjawab sanggahan Al-Asy'ari dengan kata-katanya, tidak bisa seperti itu. Allah itu akan menjawab, justru aku telah mengetahui bahwa bila kamu diberi umur panjang, niscaya kamu akan mendurhakaiku. Nah, sehingga dirimu akan mendapat siksa. Kamu akan mendapatkan siksa. Nah, oleh karena itu, demi menjaga masa depanmu, kamu aku matikan sebelum usia mukallaf. Maksudnya usia wajib mengerjakan tata tertib agama. Nah, lantas Al-Asy'ari berkata lagi, bagaimana seandainya orang yang kafir itu menggugat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, engkau telah mengetahui masa depan anak kecil itu dan juga masa depanku, tapi mengapa engkau tidak memperhatikan masa depanku dengan mencabut nyawaku pada waktu aku masih kecil, sehingga aku bisa selamat seperti anak kecil itu. Nah, mendengar sanggahan tersebut, akhirnya Al-Jubai sama sekali tidak berkutik. Ia hanya mampu berucap lirih, kamu hanya bermaksud ingin merusak keyakinan yang selama ini telah ada. Nah, Al-Asy'ari berkata lagi kepada gurunya, aku tidak bermaksud merusak keyakinan yang selama ini telah Anda pegang, tapi Anda hanya tidak mampu menjawab pertanyaanku. Nah, Imam Abu Hasan Asy'ari, beliau itu dalam mengembangkan madhabnya tidak hanya melalui ceramah-ceramah beliau di berbagai majelis taklim, bahkan beliau juga produktif dalam tulis-menulis. Nah, hal itu dilakukan tujuannya apa? Untuk membersihkan akidah aswaja dari virus aliran-aliran di luar aswaja. Nah, berikut karya tulis beliau. Jadi di antara karya-karya tulis beliau adalah pertama yaitu kitab Al-Ummah fi Ru'yah, Risalah Ihtisan,
al-khud fi ilmi al-kalam, al-luma fi rad ala'ah li zaik wal bid'ah, maqal islamiyin wa ikhtilafu al-musallin, risalah ali tasyaghur al-ibana an usul ad-diniyah, mujarad maqalat al-imam Asy'ari. Nah, lewat karya-karya Al-Asy'ari tersebut, akhirnya pemikiran madhab beliau itu dapat tersalurkan kepada para penganut ajaran Aswaja hingga saat ini. Nah, berkembangnya pemikiran Al-Imam Al-Asy'ari itu tidak hanya tersalur lewat karangan-karangan beliau tadi. Para muridnya yang gigih dalam mempertahankan akidah Aswaja juga punya andil besar dalam tersebarnya ajaran Aswaja versi Al-Imam Al-Asy'ari. Nah, akhirnya Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, maka dari itu ada baiknya berhubung para murid-muridnya Imam Abu Hasan Asy'ari itu juga sangat berperan di dalam mempertahankan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, maka ada baiknya kita itu mengetahui nama-nama murid beliau yang gigih dalam mempertahankan mazhab Imam Al-Asy'ari. Nah, berikut biografi singkat mereka. Yang nomor satu murid Imam Abu Hasan Asy'ari yaitu Al-Imam Ibnu Mujahid. Nah, nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Mujahid At-Ta'i Al-Basri. Beliau merupakan seorang pakar terkemuka dalam bidang teologi atau tauhid dan mengikuti mazhab Imam Malik dalam bidang fikih. Beliau merupakan guru utama dari Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Nah, beliau wafat tahun 370 Hijriah atau bertepatan tahun 980 Masehi. Nah, nomor dua murid Imam Abu Hasan Asy'ari yaitu Al-Imam Abu Zaid Al-Mawardi. Nah, nama lengkap beliau adalah Abu Zaid Muhammad bin Ahmad bin Abdullah. Lahir di desa Fisyan, yaitu salah satu desa di Marwah, pada tahun 301 Hijriah atau bertepatan tahun 913 Masehi, dan wafat pada tahun 371 Hijriah atau bertepatan tahun 982 Masehi. Nah, beliau Imam Abu Zaid Al-Mawardi itu merupakan seorang ulama besar yang menyandang gelar Al-Mufti Az-Zahid. Beliau guru besar ulama Imam Asy-Syafi'i dan juga perawi hadis Sahih Bukhari yang terbaik. Nah, Imam Al-Hakim beliau berkata, Abu Zaid Al-Mawardi itu adalah salah satu panutan kaum muslimin, orang yang paling hafal terhadap madhab Imam Syafi'i, memiliki pendapat yang paling bagus dan paling zuhud di dunia. Aku mendengar Abu Bakar Al-Bazzaz berkata, aku pernah pergi bersama Imam Abu Zaid pergi ke Mekah dari Naisabur. Aku meyakini bahwa malaikat tidak pernah mencatat dosanya. Nah, dalam kitab Syiar Al-Alam An-Nubala ditulis bahwa suatu saat Abu Zaid Al-Mawardi itu bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam mimpi itu baginda Nabi bersabda, sampai kapan kamu akan mengajarkan kitabnya Asy-Syafi'i, dan mengapa kamu tidak mengajarkan kitabku? Nah, Abu Zaid lantas menjawab perkataan Nabi Muhammad SAW,
wahai Rasulullah, kitab yang mana? Lalu Nabi menjawab, Sahih Bukhari. Maksudnya kitab Sahih Bukhari, kitab-kitab yang menyantumkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, nomor 3, santri atau muridnya Abu Hasan Asy'ari yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Hafid bin Isbiqsat As-Sairaji Ad-Dabi. Beliau lahir pada tahun 276 Hijriah atau bertepatan tahun 890 Masehi dan wafat pada tahun 371 Hijriah atau bertepatan tahun 982 Masehi. Nah, beliau seorang sufi yang menyandang gelar Al-Imam Al-Arif Al-Faqih yang bermadzhab Imam Syafi'i. Beliau adalah putra pejabat negara yang kaya. Nah, namun ia itu mengembara dan akhirnya bertemu dengan Imam Asy'ari, lalu menjadi salah satu muridnya. Nah, nomor 4, murid Imam Abu Hasan Asy'ari yaitu Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Ismail Al-Ismaili Al-Jurjani. Nah, beliau lahir pada tahun 277 Hijriah atau bertepatan tahun 890 Masehi dan beliau wafat pada tahun 371 Hijriah atau bertepatan tahun 982 Masehi. Nah, beliau merupakan seorang guru besar madhab Imam Asy-Syafi'i yang bergelar Al-Hujjah, Al-Hafidh dan Al-Faqih. Nah, murid Abu Hasan Asy'ari yang nomor 5 yaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Bahili Al-Basri. Beliau awalnya itu penganut aliran Syiah. Namun setelah bertemu dengan Imam Abu Hasan Asy'ari dan banyak berdiskusi dengan beliau, Imam Al-Bahili menemukan jalan yang benar dan ajaran Islam yang murni dalam aliran Aswaja. Nah, beliau itu merupakan termasuk pakar teologi, pakar ilmu tauhid dan ilmu-ilmu rasional. Nah, murid Imam Abu Hasan Asy'ari yang nomor 6 yaitu Al-Imam Bundar As-Siraji As-Sufi. Nah, Abu Al-Husain Bundar bin Al-Husain bin Muhammad bin Al-Muhallab As-Siraji adalah murid dan juga qadim atau pembantu Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, dia itu merupakan seorang yang ahli dalam bidang teologi atau tauhid dan usul fikih. Nah, dalam ilmu fikih beliau itu menganut madhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu wafat pada tahun 353 Hijriah atau bertepatan tahun 964 Masehi. Murid Imam Abu Hasan Asy'ari yang nomor 7 yaitu Abu Hasan bin Ali bin Muhammad bin Mahdi At-Tabari. Beliau merupakan tokoh terkemuka dalam ilmu teologi atau ilmu tauhid. Beliau juga pakar dalam segala bidang ilmu agama. Nah, di antara karya atau karangan beliau yang paling populer adalah kitab Takwil Hadis Muskilat. Nah, menurut sebagian pakar sejarah, Imam At-Tabari itu beliau lahir sekitar tahun 324 Hijriah atau bertepatan tahun 936 Masehi dan wafat pada sekitar tahun 380 Hijriah atau bertepatan tahun 990 Masehi.
Nah, di antara muridnya Abu Hasan Asy'ari lagi, yaitu yang nomor 8, Al-Imam Abu Husain Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Ambas bin Sam'un al-Baghdadi. Nah, Syekh Ahmad bin Ali Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi dan Tarikh Baghdad al-Maktabah Kasamilah, itu keterangannya dari situ. Itu keterangan yang ada di juz 1 halaman 274. Nah, Imam Abu Hasan Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Ambas bin Samun al-Baghdadi, beliau itu merupakan seorang sufi terkemuka di Baghdad. Beliau memiliki banyak karomah yang tiada duanya di zamannya. Nah, jadi pernah suatu ketika Abu Al-Fatah Al-Qawas duduk di sebelah kursi Abu Husain yang sedang memberikan kuliah agama. Nah, sehingga Abu Fatah tertidur, lalu Abu Husain itu menghentikan kuliahnya, sehingga Abu Fatah itu bangun. Lalu Abu Al-Husain berkata, "Apa engkau baru saja melihat Rasulullah SAW dalam tidurmu?" Lantas Abu Fatah menyaut, "Benar. Maka aku menghentikan kajianku hingga engkau terbangun. Supaya apa? Supaya engkau tidak kaget dan engkau tidak terputus dari mimpimu." Nah, Imam Abu Hasan Muhammad bin Ahmad bin Ismail bin Ambas bin Samun al-Baghdadi, beliau itu lahir dan wafat di kota Baghdad. Nah, Ibnu Abi Ya'la meriwayatkan dalam kitabnya, itu kitab Tabaqat Al-Hanabilah, bahwa Ibnu Sam'un termasuk ulama terkemuka dalam mazhab Hambali. Nah, Al-Wa'id atau ahli pemberi wejangan itu merupakan julukan beliau. Nah, beliau wafat pada bulan Dzulqa'dah tahun 387 Hijriah, ya, tahun 387 Hijriah. Nah, murid Abu Hasan Asy'ari yang nomor 9 yaitu Al-Imam Abu Sahal Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad bin Sulaiman As-Sa'luki Al-Hanafi. Nah, beliau adalah seorang pakar fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, juga ahli dalam bidang tasawuf, teologi atau tauhid, ya, tafsir, gramatika atau ilmu nahwu, syair, ilmu arud. Nah, beliau lahir pada tahun 296 Hijriah atau bertepatan tahun 908 Masehi, dan wafat pada tahun 369 Hijriah atau bertepatan tahun 980 Masehi. Nomornya 10 yaitu Imam Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail As-Syashi Al-Qaqa Al-Kabir. Nah, beliau itu merupakan ulama terkemuka di masanya, terutama dalam bidang fikih mazhab Imam Syafi'i, hadis, teologi atau ilmu tauhid, usul fikih, bahasa dan sastra. Nah, selain itu beliau juga dikenal zuhud dan wirai. Beliau adalah seorang ulama yang pertama kali menulis ilmu jadal atau dialektika yang baik di kalangan fuqaha. Beliau itu tercatat sebagai penyebar mazhab Asy-Syafi'i di negeri seberang Sungai Amudarya. Beliau lahir pada tahun 291 Hijriah atau bertepatan tahun 904 Masehi, dan wafat pada tahun 365 Hijriah atau bertepatan tahun 976 Masehi.
Nah, termasuk lagi tokoh-tokoh aswaja, yaitu yang nomor 11, yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi, yang mana beliau hidup pada kisaran tahun 333 Hijriah atau ketepatan tahun 944 Masehi. Beliau Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah ulama terkemuka yang tinggal di Mesir. Beliau mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran aswaja dan memberantas ajaran-ajaran bid'ah tanpa mengabaikan metodologi baru yang dikembangkan oleh kaum rasionalis. Nah, hanya saja gerakan beliau itu akhirnya menjadi sebuah madhab teologi dalam Islam. Nah, Al-Maturidi beliau itu dilahirkan di daerah Maturid dekat Samarkand. Nah, di bidang ilmu agama beliau itu berguru pada Abu Nasr Al-Ayadi dan Abu Bakar Ahmad Al-Jabzajani. Beliau itu banyak menulis tentang ilmu teologi atau ilmu akidah. Nah, antara lain karangan beliau yaitu kitab At-Tauhid, kitab Arad Awail Al-Adillah, yaitu kitab yang menerangkan tentang sanggahan terhadap Mu'tazilah. Nah, termasuk lagi karangan beliau yaitu kitab Arad At-Tathbib fi Al-Jadal atau sanggahan terhadap Mu'tazilah. Termasuk lagi yaitu kitab Bayan Afwam Al-Mu'tazilah, yaitu kitab pemaparan kesalahan Mu'tazilah, kitab Takwilat Al-Quran, Al-Maqalat, kitab Al-Maqid As-Sabaroi. Nah, kitabnya dalam usul fikih antara lain yaitu kitab Al-Jada bi Usul Fikih, kitab Rad As-Usul Al-Khamsah, yaitu kitab yang menerangkan tentang sanggahan terhadap pemaparan Abu Muhammad Al-Bahili tentang 5 prinsip Mu'tazilah. Termasuk lagi yaitu kitab Arad Al-Imam, yaitu kitab yang menerangkan tentang sanggahan terhadap konsepsi imam dalam Syiah. Termasuk lagi yaitu kitab karangannya kitab Arad Al-Ala Al-Usul Al-Qaramitah. Termasuk lagi yaitu kitab Rad Al-Wad Al-Musak Al-Fusak. Nah, selanjutnya tokoh aswaja yang nomor 12 yaitu Imam Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Thayyib bin Muhammad bin Ja'far Al-Baqilani. Beliau merupakan ulama terkemuka dalam madhab Al-Asy'ari yang menyandang julukan Saifus Sunnah atau pedang As-Sunnah, dan menyandang julukan Lisanul Umat atau juru bicara umat. Beliau itu juga seorang ahli teologi atau ahli tauhid yang mengikuti ahli hadis. Nah, metodologi Abu Hasan Asy'ari dan pemimpin Maliki di zamannya. Nah, beliau lahir di Basrah pada tahun yaitu 338 Hijriah atau bertepatan tahun 950 Masehi. Nah, beliau itu tinggal di Baghdad hingga wafat pada tahun 403 Hijriah atau tahun 1013 Masehi. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani itu adalah salah satu tokoh penting yang memiliki peran besar dalam penyebaran madhab Al-Asy'ari. Beliau itu sangat gigih dalam menyebarkan madhab Al-Asy'ari. Nah, kegigihannya tidak hanya dilakukan dengan hanya menggembleng murid-muridnya, tapi juga mendatangi majelis-majelis kaum Mu'tazilah dan Syiah dengan mengajak mereka berdialog. Nah, selain itu, beliau itu juga mengirimkan murid-muridnya ke daerah lain yang membutuhkan,
seperti yaitu Imam Abu Abdillah Al-Husain bin Hatim Al-Adi, yang mana beliau hidup di masa 347 sampai 439 Hijriah atau bertepatan tahun 958 sampai 1047 Masehi, atas permohonan Imam Abu Al-Hasan bin Daud, itu seorang ulama di Damaskus. Nah, beliau dikirim untuk menyelamatkan penduduk Syam yang ketika itu terkena pengaruh paham Tajsim yang disebarkan kaum Hasawiyah. Nah, tokoh Aswaja yang nomor 13 yaitu Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Fawraq Al-Ansori Al-Asbihani As-Syafi'i. Beliau itu merupakan pakar fikih madhab Syafi'i, usul fikih, teologi, sastra, gramatika, dan lain-lain. Beliau itu juga tokoh yang sangat gigih dalam memperjuangkan paham aswaja dan memberantas kesesatan dalam akidah, yaitu terutama menghadapi kelompok Karomiyah, sebuah aliran yang berpaham At-Tajsim, yakni meyakini bahwa Allah punya tubuh layaknya manusia. Nah, aliran sesat ini didirikan oleh siapa? Oleh Al-Karom As-Sijistani. Nah, hal tersebut itu akhirnya mendorong mereka untuk memfitnah Imam Ibnu Fawraq dan bersekongkol untuk membunuh beliau. Nah, situasi tersebut itu didengar oleh penduduk Naisabur yang mayoritas mengikuti paham aswaja, sehingga mereka mengirim surat kepada Ibnu Fawraq untuk meninggalkan daerah Rai dan menetap di Naisabur untuk menyebarkan dan mengajarkan ilmu fikih dan teologi madhab al-Asy'ari. Nah, di Naisabur Imam Ibnu Fawraq dibangunkan rumah perguruan tinggi di Konikah atau pondok. Nah, Abu Hasan Busanji di sana beliau mampu memunculkan kader-kader fikih dan teologi madhab al-Asy'ari. Nah, namun kekejian kelompok Karomiyah tidak berhenti di situ. Kelompok sesat itu melapor kepada Sultan Mahmud Al-Ghaznawi bahwa Ibnu Fawraq mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya. Nah, laporan itu mendapat perhatian serius dari Sultan dan memerintahkan agar segera memanggil Ibnu Fawraq. Nah, dalam hal itu Sultan bersumpah, kalau memang tuduhan terhadap Ibnu Fawraq itu benar, pasti aku akan membunuhnya. Nah, setelah Ibnu Fawraq datang di hadapan Sultan, ternyata laporan yang disampaikan oleh pengikut ulama itu bohong. Kenapa? Karena terbukti Ibnu Fawraq tetap mengikuti paham aswaja. Nah, akhirnya Sultan memerintahkan supaya memberlakukan Ibnu Fawraq dengan terhormat dan memulangkannya ke kampung halaman. Nah, setelah pengikut kelompok Karomiyah merasa gagal dengan laporan mereka kepada Sultan dan mereka kehabisan cara untuk menyingkirkan Ibnu Fawraq, mereka memasukkan racun ke dalam makanan beliau ketika dalam perjalanan pulang menuju Naisabur. Nah, akibatnya beliau wafat dalam keadaan syahid. Jasadnya dibawa pulang ke Naisabur dan dimakamkan di Khairah. Nah, makam beliau ramai diziarahi dan masyhur siapa yang berdoa di makamnya akan dikabulkan. Nah, karangan beliau itu sangat banyak, sampai ada yang mengatakan karangan beliau itu lebih dari 100 karya tulis. Nah, keahlian
Ibnu Farrokh sangat nampak dalam bidang teologi atau dalam bidang tauhid. Beliau itu belajar kepada Syekh Abi Hasan Al-Baili, santri Imam Al-Asy'ari. Tokoh Aswaja yang nomor 14 yaitu Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Nah, Imam Al-Haramain beliau itu lahir pada awal tahun 419 Hijriah. Nah, nama lengkap beliau itu adalah Ruknuddin Abu Al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini. Itu seorang ulama terkemuka, dalam madhab Imam Asyafi'i, maaf ya. Jadi beliau itu seorang ulama terkemuka dalam madhab Imam Asyafi'i, penyebaran ajaran Aswaja. Beliau itu lebih dikenal dengan gelar yang disandangnya, yaitu Imam Haramain. Apa maksudnya gelar tersebut? Yaitu imam dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Nah, sedang dalam kitab fikih beliau itu mendapatkan gelar al-imam. Imam Haramain itu termasuk ulama besar yang memiliki keahlian dalam berbagai fan ilmu agama, misalnya yaitu ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu teologi atau tauhid, ilmu tafsir, sastra, gramatika dan lain-lain. Nah, hal tersebut dapat diketahui dengan melihat karya-karya beliau yang meliputi fan-fan ilmu di atas. Di waktu kecil beliau itu berguru kepada ayahnya, yaitu Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini itu seorang pakar ilmu fikih madhab Syafi'i. Sang ayah sangat memperhatikan pertumbuhan Imam Haramain. Ketika belajar, beliau itu sangat rajin, ulet, dan ditopang kecerdasan yang luar biasa. Nah, sehingga dalam waktu yang relatif singkat beliau itu sudah dapat mencapai derajat yang tinggi. Nah, ayah Imam Haramain itu meninggal dunia di waktu usia Imam Haramain belum genap 20 tahun. Nah, kemudian Imam Haramain itu meneruskan perjuangan ayahnya, yaitu dalam mengajar. Nah, di samping itu beliau juga belajar kepada para tokoh Aswaja, yaitu antara lain beliau belajar kepada Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Iskafi Al-Ashrayini. Beliau terus berkelana sampai pada kota Baghdad, lalu ke Hijaz, dan bermukim di Mekah dan Madinah selama 4 tahun dengan aktivitas belajar mengajar, dan juga aktivitas beliau di sana yaitu berfatwa hingga mengumpulkan riwayat Imam Asy-Syafi'i. Di kemudian hari beliau itu kembali lagi ke Naisabur pada awal pemerintahan Sultan Alap Arsalan As-Saljuqi dan Perdana Menteri Nizam Al-Muluk di Naisabur. Jadi di Naisabur beliau itu mengajar di Fakultas An-Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Muluk. Nah, di fakultas itu beliau mengajar hingga hampir 30 tahun. Imam Haramain termasuk ulama yang sangat produktif. Buah penanya sudah tersebar sejak beliau itu masih hidup dan menjadi materi kajian di berbagai tempat kajian. Nah, karya-karya beliau atau karangan-karangan beliau antara lain yaitu kitab Al-Irsyad fi Qawati Al-Adilah fi Usul Al-Aqaid dalam fan teologi atau tauhid. Nah, dalam bidang fikih
beliau juga mengarang kitab Nihayat al-Matab, kitab Hiyat al-Umam fil Itiyat ad-Dulam yang lebih akrab dengan nama Al-Ghiyasi, kitab yang menerangkan tata negara. Nah, dalam bidang usul fikih beliau itu menulis kitab Al-Burhan fi Usul Fikih, terus kitab Al-Waraqat, kitab Al-Muhtasar, At-Taghrib, dan lain-lain. Nah, Imam Al-Haramain wafat dalam usia yang masih tidak terlalu tua, yaitu dalam usia 59 tahun. Beliau wafat pada tahun 478 Hijriah. Nah, tokoh Aswaja yang nomor 15 siapa? Yaitu Hujatul Islam, ya Imam Al-Ghazali. Nah, Al-Imam Abu Muhammad Muhammad Al-Ghazali At-Tusi adalah ulama ahli fikih, ahli tasawuf, ahli teologi atau tauhid, ahli usul fikih, filsafat, dan lain-lain. Nah, sampai-sampai beliau itu menyandang gelar Hujatul Islam. Beliau itu lahir di kota Tus, daerah Khorasan pada tahun 450 Hijriah atau bertepatan tahun 1088 Masehi. Beliau itu dikenal dengan sebutan Al-Ghazali. Kenapa? Karena ayahnya adalah seorang pemintal tenun wol. Ada juga yang mengatakan julukan itu disandang beliau karena desa asalnya ada Ghazala. Desa asalnya adalah Ghazala. Nah, perkenalan Imam Ghazali dengan ilmu itu dimulai sejak beliau itu masih kecil, yaitu kepada Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Radhikani At-Tusi. Nah, setelah dirasa cukup, beliau meneruskan perjalanannya ke Jurjen, yaitu memasuki kuliah yang diasuh oleh Imam Abu Nasr Al-Ismaili dengan mata pelajaran yang lebih luas. Nah, setelah tamat, beliau itu kembali lagi ke daerah asalnya, terus untuk mengulang apa yang telah dipelajarinya sambil berguru ilmu tasawuf kepada Syekh Yusuf An-Nasad, yang mana Syekh Yusuf An-Nasad adalah ini wafat pada tahun 477 Hijriah atau bertepatan tahun 1094 Masehi. Kemudian beliau Imam Ghazali itu pergi ke kota Damaskus di Syria. Nah, di kota itu beliau bertemu dengan banyak ulama sufi. Di Masjid Umawi, Imam Ghazali menghabiskan banyak waktunya untuk beritikaf dan berzikir. Di Damaskus inilah beliau memasuki dunia sufi mujahadah selama kurun waktu 2 tahun. Nah, Imam Ghazali wafat di Tus dengan menyandang gelar kebesaran, yaitu Hujatul Islam. Tepatnya beliau meninggal pada hari Senin, tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau bertepatan yaitu tanggal 17 Desember tahun 111 Masehi. Nah, jasadnya beliau itu disemayamkan di pekuburan Tobarun. Nah, Imam Ghazali itu banyak melahirkan karya tulis yang sangat bermanfaat untuk umat Islam ini. Nah, karya tulisannya juga terus menjadi kajian pokok hingga saat ini. Menurut Al-Hafidh Az-Zabidi, karangan Imam Ghazali itu mencapai 80 judul, meliputi kitab yang berukuran besar atau kecil. Bahkan menurut sebagian ulama, karya Imam Ghazali itu mencapai 400 judul.
mencapai 400 judul. Nah, berikut ini adalah sebagian karya atau karangan Imam Ghazali yang monumental. Nah, jadi sebagian karangan karya monumental Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yaitu kitab Al-Munqidh min Dalal dan juga kitab Ihya Ulumuddin dan Tahafut Al-Falasifah. Nah, 3 kitab ini termasuk kitab yang paling penting yang pernah dikarang oleh Imam Ghazali. Nah, dalam bidang teologi atau ilmu tauhid, beliau itu membuat beberapa karya seperti karya beliau yaitu yang berjudul Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, terus Al-Ijam, Al-Awan, Al-Ilm Ilmu Kalam, Faisal At-Tafriqah Bainal Islam wa Jandakoh. Nah, dalam ilmu usul fikih, Imam Ghazali mengarang kitab Al-Mustafa, Al-Mutasab. Nah, sedang dalam ilmu fikih beliau mengarang kitab Al-Basit, kitab Al-Wasit, kitab Al-Wasit dan lain-lain. Nah, termasuk lagi tokoh aswaja yang nomor 16 yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Imam Fakhruddin Abu Abdillah Muhammad bin Al-Husain bin Hasan bin Ali At-Taimi Al-Baqi Ar-Razi. Beliau itu terkenal dengan sebutan Ibnu Al-Khatib. Kenapa? Karena ayahnya seorang khatib. Nah, Imam Ar-Razi dikenal sebagai seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih, usul fikih, tafsir, tauhid, filsafat dan lain-lain. Nah, beliau menyandang gelar Imam Al-Mutakalimin, pemimpin ahli teologi. Nah, setelah mencapai kematangan dalam berbagai bidang ilmu agama yang ditekuninya, dia itu berkelana ke negeri Khawarij dan juga ke Afghanistan. Di sana ia sering kali terlibat perdebatan dengan Mu'tazilah. Nah, hal itulah yang memaksanya harus meninggalkan Khawarizm dan berpindah ke negeri seberang, yaitu Sungai Amudarya. Nah, di negeri yang baru ini beliau jadi di negeri yang baru beliau singgahi, tetap saja beliau itu seringkali terlibat perdebatan yang sama dengan Mu'tazilah yang mengangkat di daerah itu. Imam Ar-Razi dilahirkan pada tahun 544 Hijriah atau bertepatan yaitu tahun 1150 Masehi dan wafat pada tahun 606 Hijriah atau bertepatan yaitu tahun 1210 Masehi. Yang nomor 17 tokoh aswaja yaitu Al-Imam Al-Izzuddin bin Abdissalam. Beliau merupakan seorang ulama yang bernama lengkap yaitu Al-Imam Syekhul Islam Izzuddin bin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abi Al-Qasim bin Al-Hasan As-Sulami. Beliau itu lahir pada tahun 577 Hijriah atau bertepatan tahun 1181 Masehi dan wafat pada tahun 660 Hijriah atau bertepatan tahun 1262 Masehi. Beliau itu menyandang gelar Sultanul Ulama. Beliau seorang pakar fikih mazhab Syafi'i yang sudah mencapai taraf seorang mujtahid. Nah, beliau belajar fikih kepada Al-Imam Fakhruddin bin Asyakir
dan Al-Qadi Jamaluddin bin Al-Harasthani. Beliau juga belajar ilmu teologi atau ilmu tauhid dan usul fikih kepada Al-Imam Saifuddin Al-Amidi. Nah, sehingga akhirnya menjadi seorang ahli fikih madhab Syafi'i. Bahkan tidak hanya itu, beliau juga menjadi seorang pakar dalam berbagai ilmu agama, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, dan khilafiyah antara ulama dan aliran. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam adalah sosok ulama yang tangguh. Beliau itu selalu melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Beliau itu juga seorang orator ulung dan menjadi khatib yang tidak tergantikan di Damaskus, Syria. Syekh Izzuddin wafat di Mesir pada tahun 660 Hijriah atau bertepatan tahun 1262 Masehi, dengan meninggalkan banyak karya tulis dalam bidang teologi, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf, dan lain-lain. Nah, dalam bidang tauhid beliau itu menulis kitab Al-Aqaid yang sangat populer di kalangan para cendekiawan. Dari sekian banyak karyanya, ada yang paling monumental, yaitu kitab Al-Qawaid Al-Hakam fi Masalih Al-Anam. Itu sebuah kitab yang mengenai kaidah-kaidah umum dalam ilmu fikih. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk pelajaran hari ini tentang tokoh-tokoh Aswaja. Kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.